Ingat pesan mak, jangan tegur. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa yang sangat terpencil yang jauh dari pemukiman, terlihat satu keluarga tinggal di sebuah gubuk sederhana. Seorang ibu yang menjanda dan kedua anaknya bernama Alung dan Anga. Apa kata kau pergi kutip barang tu dulu? Dah, panggil Along. Pergi jenguk perangkap. Dalam keseharian seperti biasanya, Alung dan Anga memeriksa perangkap yang telah dipasang di tengah hutan untuk makan sehari-hari. Tapi di tengah jalan langkah mereka terhenti ketika melihat seekor rusa dalam keadaan mati tergantung di antara cabang pohon. Merasa ada yang aneh, Alung segera mengajak pulang adiknya. Namun dalam perjalanan pulang, mereka melihat seorang gadis muda terlihat lusuh bercampur tanah dan mulai mengikuti mereka sampai rumah. Ingat pesan mak, jangan tegur. Sang ibu yang biasa dipanggil Emak menyambut kehadiran sosok gadis misterius itu dan kemudian menanyakan dari mana asalnya. Namun rupanya adik kecil ini enggan untuk berbicara. Emak pun menduga mungkin saja adik kecil ini berasal dari desa seberang yang tersesat dalam hutan. Di malam harinya, Anga menceritakan kepada ibunya tentang rusa yang ia lihat tadi siang. Ia berniat untuk mengambil rusa itu, tapi Along melarangnya. Karena pikirnya mungkin saja rusa tersebut adalah hasil buruan harimau yang sangat beresiko jika diambil. Atas kejanggalan tersebut, kemudian Emak menceritakan sebuah legenda atau mitos tentang keberadaan pemburu di hutan ini yang telah banyak membunuh hewan termasuk anak-anak. Siang malam, dia memburu. Benda apa mak? Siapa yang jumpa, mesti jatuh sakit. Emak juga mengingatkan ada beberapa hal sebagai pertanda bahwa pemburu telah berada di sekitar mereka. Dan jika ingin selamat, mereka harus membenturkan dua batu kemudian mengucapkan mantra. Kau ambil, tuk bawa hatinya. Di tengah pembicaraan mereka, si adik tiba-tiba berbicara aneh. Ia berkata ada yang datang. Dan setelah mengatakan itu, sesuatu pun terjadi. Entah dari mana datangnya batu sebanyak itu. Lalu keesokan paginya kejadian aneh kembali terjadi. Mereka dibuat kaget melihat adik sedang makan burung mentah. Ia juga sempat mengucapkan hal aneh lagi, bahwa mereka semua akan mati pada saat bulan purnama berikutnya. Bila bulan mengambang, kau semua akan mati. Entah apa maksud dari si adik kecil ini, padahal sudah diperlakukan dengan baik, tapi malah berbuat demikian. Atau mungkin saja ada kekuatan jahat yang menguasai jiwanya untuk berbuat teror. Kemudian mereka membawa jasad adik ini dan meninggalkannya begitu saja di tengah hutan. Saat kembali ke rumah, mereka bertemu seorang wanita paruhbaya bernama Tok. Tok ini adalah seorang dukun yang sering membantu mereka. Ia nampak khawatir melihat bebatuan di sekitar rumah. Lantas memberitahu mereka bahwa batu-batu tersebut adalah pertanda buruk dan harus segera disingkirkan. Selalunya perkara yang buruk akan datang. Singgahlah dulu. Minum kopi ke? Saat membersihkan batu-batu tersebut, jemari Along tak sengaja terkena kerikil tajam hingga membuat jarinya terluka. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan ceker ayam yang sepertinya ada yang sengaja menambah suasana teror untuk keluarga ini. Di malam harinya, Along yang sudah terbiasa menjahit pakaian, tiba-tiba jarum tersebut terjatuh ke kolong rumah. Tanpa pikir panjang, Along pun mengambil jarum tersebut. Ditemani sebuah lentera, Along merangkak ke kolong rumah yang sempit itu. Entah tangan siapa itu, tapi yang jelas hal itu membuat Along sangat ketakutan. Keesokan harinya Along tiba-tiba jatuh sakit, entah apa penyebabnya. Mungkin saja dikarenakan racun kerikil tajam yang kemarin melukai jarinya. Dan sepertinya ada seseorang yang sengaja melakukan perbuatan keji ini.
Melihat kondisi anaknya yang semakin memburuk, lantas si emak pergi menemui Tok untuk meminta bantuannya. Tok mengatakan mungkin saja Along terkena tolak bala atau hanya penyakit saja. Tapi hal-hal seperti ini tidak bisa dianggap enteng. Atas kejanggalan ini, Tok lantas mencoba mengobati Along dan memulai ritualnya. Dengan mengorbankan beberapa binatang ternak, seketika Along sembuh dari demam tersebut. Tok memberitahu emak bahwa ada kekuatan jahat sedang berada di kawasan ini. Ia lalu menyuruh Angah untuk membuang darah ayam dan meminta Angah mengorbankan 2 merpati putihnya. Namun karena gak tega, Angah diam-diam melepaskan salah satu burung itu. Di malam harinya, Along dan Angah merindukan sosok ayah yang sudah lama meninggalkan mereka. Berharap sang ayah kembali lagi bersama-sama dengan mereka. Kemudian tengah malamnya saat mereka sudah tertidur, emak terbangun karena mendengar suara ketukan. Dari kelambu, emak melihat dirinya sendiri sedang melakukan aktivitas. Namun ketika emak hendak memastikannya, sosok itu menghilang. Ia pun segera memastikan kondisi kedua anaknya yang terlihat baik-baik saja. Namun begitu hendak kembali tidur, suara ketukan tersebut kembali terdengar. Dan sebuah batu tiba-tiba muncul menggelinding ke arahnya. Keesokan paginya mereka kedatangan tamu seorang pemburu yang sedang mencari anak perempuan kecil. Mengetahui yang dimaksud adalah adik yang sudah tewas, emak lantas mengusir pria itu dan mengaku tidak tahu menahu tentang anak perempuan kecil yang dimaksud. Aku datang dari sana. Kau ada nampak budak perempuan? Tinggi dia. Tak ada budak kat sini. Betul. Cuba cari kat kampung seberang sungai sana. Tak ada budak selain anak-anak aku. Kau pergi cari tempat lain. Macam dari perang je. Kau tu tak ada adab. Di malam harinya saat semua sudah tertidur lelap, Along terbangun seolah ada yang menuntunnya keluar. Tanpa sadar, Along berjalan ditemani sebuah lentera menuju ke suatu tempat. Dan saat tersadar, Along sudah berada di sebuah tanah lapang, di mana tempat jenazah adik ditelantarkan. Along berusaha melawan rasa takutnya dan hendak mengambil lenteranya di dekat jasad adik. Namun yang terjadi, Along yang ketakutan segera berlari menuju ke rumah. Di saat yang bersamaan, Angah terbangun karena mendengar teriakan dari kakaknya. Di depan rumah, Along dihadang sosok adik. Ia terlihat sangat menyeramkan. Namun begitu Angah melihat ke depan rumahnya, ia hanya menemukan kobaran api. Dan ketika api tersebut mulai padam, terlihat jelas sosok adik yang telah hangus terbakar. Keesokan paginya Along menghilang, lantas emak dan Angah mencarinya ke tengah hutan. Di sana mereka tak sengaja bertemu dengan Tok yang sedang mencari kayu bakar. Emak lalu memberitahu bahwa Along menghilang dari rumah. Emak juga memberitahu Tok bahwa ada seorang pemburu yang datang ke rumahnya mencari keberadaan anak kecil. Emak curiga hilangnya Along ada kaitannya dengan si pemburu tersebut. Lantas Tok pun membantu mereka mencari Along ke arah lain. Di tengah kesunyian hutan bambu, Along terlihat sangat ketakutan. Tanpa ia sadari, orang asing yang mereka sebut pemburu menghampirinya dari belakang dan mengendap mendekati Along. Rupanya sang pemburu berniat baik. Ia membawa Along kembali ke keluarganya. Namun ia malah dituduh emak telah menculik dan melukai Along. Apa kau dah buat dengan anak aku? Aku jumpa dia dalam hutan. Aku sembelih kau Kau dengan tanya panah dia ni. sendiri. Melihat pisau yang dipegang Angah, lantas si pemburu pun menanyakan dari mana mereka mendapatkannya. Dugaannya pun semakin kuat kalau anak perempuan yang selama ini ia cari ada di sekitar sini. Ia pun mendesak mereka memberitahu keberadaan adik. Kan aku dah cakap tak ada siapa kat Jangan sini. tipu aku! Sampai di sini emak sudah nggak bisa ngeles lagi. Setelah menceritakan kejadian yang sebenarnya, Angah lalu menunjukkan keberadaan jasad adik kepada si pemburu. Ia juga sempat mengembalikan pisau milik adik. Sana tanah lapang. Dia di situ.
Di sini Along mulai gelisah atas berbagai peristiwa aneh yang menimpa mereka, kemudian mendesak Emak untuk keluar dari hutan ini. Namun dengan berbagai alasan Emak memilih untuk tetap tinggal hingga Along sempat emosi dibuatnya. Kau nak tunggu aku sujud tukar, bodoh. Sepeninggalnya Emak, Along tiba-tiba melihat sebuah benda tajam yang menancap keluar dari kolong lantai. Emak yang sedang berada di luar mendengar suara benturan keras dari rumahnya dan perlahan ia mendatangi sumber suara tersebut. Bersamaan dengan kesedihan pemburu yang ternyata anak perempuan kecil yang selama ini ia cari adalah anak kandungnya. Emak pun dibuat histeris ketika tahu suara itu berasal dari Along yang membenturkan mukanya ke benda tajam tersebut. Entah apa yang mempengaruhi diri Along hingga berbuat demikian. Angah yang terlihat sangat bersedih atas kepergian Along lalu menemui Tok untuk curhat. Angah merasa bahwa ada kekuatan jahat yang sedang mengintai keluarganya. Lalu Tok memberinya banyak nasihat agar bisa menerima kenyataan bahwa kekuatan jahat akan selalu ada untuk menyesatkan dan menyakiti manusia, meski tidak akan bisa secara langsung, melainkan melalui perantara manusia lainnya. Tok lalu pergi ke rumah Emak untuk melihat kondisi Along. Emak menceritakan kalau mereka telah meletakkan jasad adik di tanah lapang dan telah memberitahu keberadaan jasad adik kepada si pemburu. Tok menanyakan dari mana datangnya si pemburu tersebut. Emak menjawab pemburu itu datang dari kampung seberang. Lagipun Angah dah tunjuk kat laki tu di mana mayat dia. Ada laki tu cakap dia dari mana? Ada dia cakap? Dia dari kampung seberang sungai. Kau tahu tak apa yang dah berlaku kat kampung tu? Lalu Tok menceritakan bahwa telah terjadi sesuatu di kampung seberang. Semua rumah telah terbakar, tak ada yang tersisa. Dan sesungguhnya anak perempuan yang disebut adik itu bukan sembarang anak kecil. Mengetahui si pemburu sudah menemukan anaknya, lantas Tok bergegas pergi ke atas bukit untuk melakukan ritual. Di sisi lain, si pemburu seperti akan melakukan ritual melalui jasad anaknya. Layaknya ritual bertujuan pemanggilan roh. Begitupun dengan Tok yang sudah sampai di atas bukit dan langsung segera melakukan ritualnya. Setelah berhasil membangkitkan anaknya, si pemburu kemudian berkata seperti meminta sesuatu. Aku nak minta sesuatu. Namun keesokan paginya pemburu dibuat terkejut melihat anaknya menghilang. Rupanya Dukun Tok berhasil memperdaya si pemburu dengan ilmunya. Lantas ia segera menuju ke rumah Emak untuk memberitahukan sesuatu. Di rumah Emak bersiap-siap mengemasi barang-barangnya untuk meninggalkan hutan bersama Angah. Tapi Angah meminta izin pergi sebentar untuk mengambil sesuatu berupa rusa yang telah mati di atas pohon. Namun hingga beberapa waktu kemudian Angah tak kunjung datang. Pemburu yang sudah sampai di rumah Emak kemudian memberitahu bahwa keluarga Emak sedang dalam bahaya dari kekuatan jahat dan meminta secepatnya meninggalkan hutan. Tapi si Emak malah terus menyalahkan pemburu atas kematian Along dan hilangnya Angah. Ada mayat anak perempuan aku yang ada ke atas rumah tu sementara anak lelaki aku hilang. Lantas sang pemburu pun berusaha membuktikan ucapannya dengan mencari dan membawa Angah pada mereka. Sebelum pemburu pergi, ia juga meninggalkan tombak untuk Emak, yang dipikirnya Emak lebih membutuhkan tombak tersebut. Dan sekarang Emak jadi tambah bingung, namun masih tetap meragukan niat baik sang pemburu, malah justru hendak ingin membunuhnya dengan tombak tersebut. Saat pemburu menemukan Angah, ia merasa Angah sudah dirasuki roh jahat dan sudah tidak dapat lagi mengembalikan jiwanya. Kemudian tanpa pikir panjang, ia memutuskan membunuh Angah. Tanpa disadari, Emak mengendap dan menusuk pemburu dari belakang. Nampak keanehan terjadi. Rupanya si pemburu mengira bahwa Angah yang telah dibunuh ternyata bangkai rusa. Atau mungkin pandangan si pemburu telah diperdaya, termasuk Mak juga yang mengira bangkai burung tersebut adalah anaknya. Sampai malam tiba, entah bagaimana caranya si pemburu bisa berada di tempat ini.
Pemburu mengaku ia telah membunuh Angah karena jiwanya sudah tidak dapat ditolong lagi, dan ia tidak ingin raga Angah dimanfaatkan iblis yang merasukinya. Aku tak dapat selamatkan dia. Serupa dengan anak aku. Kerja anak kau dah selesai. Mayat ni aku sediakan untuk budak tu. Aku tanya kau sekali lagi. Masa kau sembelih leher dia, apa sebenarnya yang kau nampak? Tapi kemudian Dukun Tok menertawakannya karena telah berhasil memperdaya pandangan mereka. Lantas menunjukkan jasad Along dan Angah yang sebenarnya masih ada, meski jiwa mereka telah dikuasai iblis. Si Tok juga mengakui bahwa dirinya adalah iblis yang telah menguasai jiwa manusia. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah Dukun Tok yang bersekutu dengan iblis. Kami hanya berbisik. Dan kau juga yang menurut bisikan kami. Dan endingnya Dukun Tok membakar jasad adik yang dianggap telah selesai menjalankan tugasnya. Dan kini sebagai gantinya ia menggunakan jasad Along dan Angah untuk tugas selanjutnya. Merasa tak punya siapa-siapa, Emak memutuskan bunuh diri di dekat jasad yang dikiranya anak-anaknya. Dan film pun berakhir.